sebenarnya Bu Ajeng itu pinter masak nggak sih? Enggak Pak, saya bisa masaknya mie sama air. Ya sudah, saya dengan modal sendiri, saya penuhi dari segala macam alat gitu loh Pak. Iya, 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 iya. Yang penting intinya mereka bisa produktif gitu, pengusir setan, santet dan sebagainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Pak Denung yang berbahagia, jangan lupa salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Saat ini saya sudah berada di satu desa yang insya Allah akan berkah bagi kita semuanya, yaitu Desa Gerinting. Ya, Desa Gerinting di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Saya sekarang sedang berada di rumah seseorang yang cukup memberikan inovasi, motivasi bagi kehidupan masyarakat sekitar dan juga dirinya. Untuk itu kita bincang-bincang dengan ibu yang cantik ini, itu Ibu Ajeng Kartini. Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam Pak Denung. Iya, Sehat, alhamdulillah Pak? Sehat, alhamdulillah. Bersyukur sudah bisa di rumah Ibu Ajeng ini. Iya. Ingin ngobrol-ngobrol, berbagi cerita dengan sahabat dari channel Pak Denung. Apa sih yang dikerjakan oleh Ibu Ajeng? Apa sih yang menjadi produknya? Mungkin yang pertama adalah ini usaha apa ini yang dikerjakan ini? Sebenarnya ini usaha sambil jalan Pak. Oh, maksudnya sambil jalan gimana ini? Karena nemunya ini ya dikerjakan ini gitu. Oh, iya. Jadi saya pun nggak punya cita-cita mau saya nantinya mau bikin ini, bikin ini. Saya nggak berawal dari karena Bapak kebetulan kades waktu itu saya masih jadi karyawati. Oh iya. Kemudian jadi kades periode pertama saya masih jadi karyawati. Kemudian produk pertama saya itu waktu itu teh rempah yang kebetulan. Teh rempah? Iya. Teh rempah itu apa kalau mungkin sekarang itu sedang ramai dengan wedang uwuh itu? Ya ada wedang uwuh, tapi sebelum wedang uwuh Pak. Oh. Ini wedang uwuh juga karena kebetulan juga karena ada pandemi. Waktu itu teh Bapak itu ada kerjaan di Jakarta, kemudian dapat oleh-oleh teh. Kemudian diminum katanya sih untuk menurunkan kolesterol waktu itu. Iya. Diminum kok apa ya BAB terus gitu. Jadi nggak diminum. Berhubung tehnya banyak, ya saya manfaat gimana aja caranya biar tetap diminum. Tapi karena ini tehnya baunya asap Pak. Jadi tambahin rempah-rempah, ada jahe, ada serai. Lah pokoknya sudah asapnya itu udah hilang berganti dengan rempah-rempah. Lah berawal dari situ. Itu saya waktu itu masih jadi karyawati. Kemudian di periode yang kedua banyak orang-orang yang bermasalah tentang keuangan. Dari ibu-ibu pada curhat. Gimana caranya nih? Biasanya kan ibu-ibu curhatnya pasti ke ekonomi ya Pak. Iya. Tentang KDRT ujungnya ekonomi. Akhirnya bagaimana caranya biar wanita di sini itu tetap produktif, tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga di dapur, tetap melayani suami, tetap ngajarin anak-anak mereka untuk menjadi pinter gitu, tapi mereka ada nilai tambah bagi keuangan mereka gitu. Akhirnya di periode Bapak yang kedua saya putuskan untuk resign. Dan fokus ke UMKM. Yang digarap apa waktu itu? Waktu itu yang pertama abon bandeng, pokoknya olahan bandeng, semua olahan bandeng. Ada kerupuk tulang bandeng, ada abon bandeng, terus otak-otak, kemudian sambal bandeng, pokoknya semua olahan bandeng. Olahan bandeng. Nah, kenapa kok yang jadi target bandeng? Kebetulan
di sini kan penghasil bandeng, Pak. Hmm. Brebes adalah penghasil bandeng, terutama di Kerinting. Ya. Dengan luas tambak yang begitu luas, produktivitas produksi bandengnya banyak. Gimana caranya agar bandeng itu tidak cuma dimakan bandeng tok, tapi diolah menjadi beberapa olahan yang bisa dijual. Akhirnya tadinya cuma abon, kita nambah ke durinya dibikin kerupuk kayak gitu. Itu kok kepikiran duri jadi kerupuk? Ya itu kebetulan, Pak. Kebetulan durinya kan banyak. Dari otak-otak ada durinya. Dari abon ada durinya, dari sambal ada durinya. Akhirnya gimana nih memanfaatkan yang terbuang itu menjadi yang lebih manfaat. Itu ngobrol gitu. dengan orang sekitar. Iya dengan kelompok Dengan ibu-ibu. kelompoknya. Iya, mau nggak nih? Siapa yang mau garap nih? Akhirnya ya udah ada yang garap. Oke, kita jalan untuk kerupuk tulang bandeng ini. Sebenarnya Bu Ajeng itu pintar masak nggak sih? Enggak, Pak. Saya bisa masaknya mie sama air putih. Sahabat channel Pak Denung, ini menarik sekali. Ini Bu Ajeng menarik sekali. Beliau hanya punya satu keinginan memberikan motivasi, kemudian juga beliau sensitif terhadap situasi kondisi, memanfaatkan sumber daya alam sekitar bandeng. Tetapi tidak sekedar bandeng digoreng selesai, tapi kemudian karena banyak yang curhat tadi, lalu dimanfaatkanlah situasi kondisi dengan hal yang baik dan positif. Tentu saja ya. Tadi sahabat dengar sendiri, Bu Ajeng ini nggak bisa masak katanya. Ya, justru bagaimana mengelola, memotivasi orang-orang sekitar, betul. Dan itu mendapat respon yang bagus. Iya, karena mereka butuh juga, Pak, butuh pekerjaan untuk nilai tambah keluarga kan kayak gitu. Iya. Akhirnya mereka ya udah, siapa yang mau garap ini, kalau mau oke, silahkan. Kalau sesuai dengan lidah saya bisa dijual, oke, jalan gitu. Oh, tester juga jadi. Iya. Wow. Iya kan biar bisa dijual, Pak. Betul. Misalnya produk nggak bisa dijual, mau gimana? Enggak, saya kaget aja nggak bisa masak, tapi bisa tester. Ini bagaimana memotivasi diri kita sendiri, meyakinkan orang lain. Jadi yang sering saya sampaikan, meyakinkan orang lain, yakin ada diri sendiri bahwa tadi Bu Ajeng nggak bisa masak, tapi jago tester. Ini terbukti kan. Nah, dari olahan bandeng menjadi beberapa olahan, dan itu berarti tidak ada yang dibuang ya? Enggak, kasihan kucingnya, Pak. Oh iya. Kucingnya nggak kebagian. Berapa lama nih main di Bandeng ini? Kalau di Bandeng sekitar 5 tahunan lah. Oh, 5 tahun. 5 tahun, kemudian kan UMKM sekarang udah naik kelas nih, Pak. Betul. Kita manfaatkan bagaimana cara ngemas yang bagus. Iya. Bagaimana jualnya. Sekarang kan sudah online kayak gitu kan, Pak. Iya. Jadi kita manfaatkan semua fasilitas. Sekarang sudah banyak fasilitas dari pemerintah, betul, baik dari dinas koperasi maupun dari dinas perindustrian. Kita manfaatkan itu karena awalnya waktu itu yang dari olahan bandeng itu kita modal sendiri, Pak. Oh. Jadi kamu bisa apa? Kamu yang bisa kerjakan apa? Butuhnya apa? Ya sudah, saya dengan modal sendiri, saya penuhi dari segala macam alat gitu loh, Pak. Iya. Yang penting intinya mereka bisa produktif gitu. Betul. Tapi lama-lama semakin berkembang, ada yang minta, Bu, saya dong produknya, saya punya ini biar bisa laku juga, biar juga kemasannya bagus, gimana? Kan lama-lama kalau beberapa orang, gimana caranya saya harus juga memikirkan ekonomi keluarga gitu kan, Pak. Akhirnya ya udah, dinas ini saya kasih proposal, dinas ini saya kasih proposal untuk memperoleh alat, Pak. Artinya mereka butuhkan ya saya minta. Karena awalnya itu tadi biaya sendiri. Nah, alhamdulillah ada respon dari Dinas Perikanan waktu itu kita dapat bantuan alat. Jadi untuk mereka alat-alatnya untuk produksi gitu. Selama ini bantuan hanya berupa alat. Sementara Secara materi juga ada. Keuangan belum. Tidak ya. Iya. Jadi lebih ke alat itu ya. Bahkan itu mungkin jauh lebih bermanfaat ya. Iya betul, Pak. Karena untuk proses produksi yang dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, selain bandeng, ada nggak produk lain ini? Berkembang lagi. Kan sering ikut pelatihan nih. Saya lihat produk teman-teman kan. Ada yang olahan sayur, ada yang olahan
macam-macam lah ya Pak. Kita yang dapat ekspor dari green tea itu apa? Itu. Akhirnya saya mikir kelor itu manfaatnya banyak. Kelor ya, iya, daun kelor. Iya. Cuman orang nggak ngertinya ya kelor itu untuk pengusir setan, untuk santet dan sebagainya ya. Akhirnya gimana caranya kita produksi itu? Mereka juga harus ngerti bahwa kelor itu manfaatnya banyak. Ya itu akhirnya udah aku cari nih orang yang biasa bikin kerupuk pangsit kan prosesnya sama Pak. Iya. Tinggal nambahin kelor aja. Jadi saya cari kemudian ketemu, Mas bisa bikin ini enggak? Itu saya yang cari waktu itu karena saya belum bisa produksi sendiri. Bisa enggak Mas? Kebetulan orangnya juga ini Pak, maksudnya di bawah garis inilah. Ya. Secara ekonomi ya. Ya. Secara ekonomi akhirnya mau. Ya udah kamu bikin sesuai dengan kata saya itu apa. Betul. Kalau sudah oke, silakan bikin. Saya beliin spinner, belikan alat giling pangsit dan sebagainya. Akhirnya jalan sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. Iya. Bandeng sudah. Olahan daun kelor. Iya. Daun kelor dibuat apa saja tuh? Barangkali spesifikasinya. Keripik kelor. Keripik kelor. Iya ini. Keripik kelor yang ini ya, keripik kelor. Kemudian berkembang lagi ke kerupuk kelor itu juga sama. Waktu itu dia juga sama ekonominya. Kemudian ya udah bisa enggak nih bikin kerupuk, kan biasanya bikin antor Pak, keripik antor yang dititipin ke warung. Yang kalau nggak laku mesti balik, sehingga mereka kan rugi kalau misalnya dibalikin. Sistemnya kan konsinyasi. Jadi ya udah kamu bikin, saya beli. Jadi kamu nggak nanggung rugi, risiko ada di saya. Iya. Akhirnya itu mau, ya udah putar coba. Akhirnya dicoba sampai sekarang. Dan saya senangnya itu kalau mereka terima uang, kemudian mereka bilang, Bu, ini uang saya, gitu. Seolah-olah bahagia dengan uang itu loh Pak. Saya tuh sangat senang sekali ya, kayak gitu Pak. Jadi senangnya itu, mungkin ya luar biasa lah. Betul. Iya. Jadi sahabat, ini Bu Ajeng nih sensitif, pinter, cerdas, cerdik begitu ya. Banyak orang-orang sekitar yang curhat pada beliau ini tentang ekonomi, tetapi ini pintar sekali nih Bu Ajeng ini ya, karena mungkin Bu Ajeng juga bukan orang kaya raya gitu kan ya Bu ya. Betul Pak. Jadi tidak memberi uang tetapi memberi sebuah solusi, begitu ya Bu Ajeng, memberi solusi. Solusinya ya sudah, kamu buat ini dan mau, dan masyarakat mau seperti itu kan nih. Mau, karena kan awalnya memang kerjaannya seperti itu Pak. Cuman memang bedanya kalau mereka biasanya produk, kemudian mereka titip, laku dibayar, nggak laku dibalikin, sisanya itu mau dikemanain loh Pak? Yang harusnya jadi untungnya bagi mereka itu jadi rugi. Jadi rugi karena ada barang nggak kejual gitu ya. Nah di sini peran sosok ini adalah bertanggung jawab secara utuh kan. Ya sudah, saya yang beli, begitu kan? Jadi tanggung jawab pada saya. Iya. Entah rugi, untung ya di saya. Kamu yang penting produk, yang penting bikin, kamu jual ke saya. Benar. Jadi kalau misalnya mereka nggak punya, misalnya Bu modalnya nggak ada, ya udah saya kasih apa yang kamu perlukan, misalnya tepung, minyak, nanti tinggal dipotong. Kalau mereka sudah jadi, ya udah saya potong. Rugi nggak sih? Ngasih minyak, ngasih tepung, nanti dipotong Pak, nanti dipotong. Setelah ya dari produk mereka saya potong minyak dan terigu dan sebagainya. Oke. Udah berapa lama nih proses kayak seperti ini? Yang ini ikan, kemudian dari apa tadi, daun kelor dan macam-macam. Kalau kelor itu dari 2018 Pak. Ya, yang kelor, 2 tahun 3 tahun jalan berarti kan. Kemudian pandemi tahun 2019 awal, 2020 awal, itu 1 tahun ya Pak. 1 tahun itu untuk kelor sendiri keripik yang saya kirim ke bandara, kemudian ke Cirebon, Bekasi, stop. Sebentar, sudah dikirim? Sudah. Ke bandara? Ke Bandara Ahmad Yani Semarang. Baru. Ke Bandara Semarang? Iya. Terus? Kemudian Bekasi. Bogor.
Dikirim kemana lagi? Ke Cirebon? Ke Cirebon terus Medan Oh. dan Teh Dia Kuningan. Iya. Jadi ini produk udah kemana-mana ini, Sudah, nggak main-main ini. Ya, produksi dan ini UMKM kan ya? UMKM, Pak. Berarti kan masyarakat sekitar yang ikut sangat berperan kan? Iya. Iya. Biasanya mereka itu cuman bisa produksi, nggak bisa cara ngemasnya bagaimana sehingga bisa menaikkan daya jual. Betul. Mungkin kerupuk ini kalau pakai plastik dihargain cuma 10.000, tapi kalau pakai kemasan 16.000 laku. Padahal kemasannya cuma 2.000, Pak. Jadi masih ada selisih 4.000. Ya, kayak gitu. Pengusaha yang di sana nggak usah khawatir bagaimana sekedar sebuah kemasan, tapi menaikkan segala-galanya, ya, menaikkan angka produksi tidak begitu besar, sama, tapi menaikkan angka, akhirnya profit menjadi berlipat, ya. Ini jelas kalau kita ingin go nasional atau go internasional, kita jangan takut dengan perubahan sebuah konsep begitu ya. Sebenarnya saya nggak ngomong profit dulu ya, Pak. Artinya saya pengen mereka kreatif dan produktif dulu. Artinya kalau mereka produktif, insya Allah sambil jalan kita akan dapat profit. Pasti ngikut gitu ya. Betul. Jadi mereka tetap saya motivasi setiap ada pertemuan, kan biasanya setiap bulan ada pertemuan, Pak. Jadi saya kasih motivasi bagaimana caranya produk tetap jangan berubah. Kalau berubah yang beli juga susah kan, yang beli juga kader ini kemarin rasanya ini, yang hari ini rasa ini, bagaimana? Berubah-ubah rasa ya. Nah ini apa lagi nih yang dibocor apa ini? Kemudian masa pandemi semua barang dibalikin, Pak. Saya sedih sekali. Dari Semarang diretur, dari Trusmi diretur. Saya mikir untuk menutup ini semua bagaimana gitu. Boleh nggak tahu dari total yang diretur kalau kemudian diangkakan berapa itu jumlahnya? Sedikit, Pak, sedikit, cuman kan kalau masalah pandemi itu kan lama. Betul. Sampai sekarang dan pun tidak belum tahu masa berakhirnya kapan. Walaupun di tahun 2021 awal kita sudah mulai kirim lagi, sudah aktif lagi, walaupun tidak semaksimal waktu yang sebelum-sebelumnya. Kalau kerugian ya sekitar sedikit lah, cuma 25-an, Pak. Cuman bagi UMKM mungkin berat. Lumayan, bagi saya, lumayan. Ya, akhirnya gimana caranya biar mereka tetap produktif, tapi tidak meninggalkan pekerjaan lama. Akhirnya yuk gimana caranya bikin minuman dari kelor. Akhirnya yaitu teh rempah kelor. Teh rempah kelor. Ya, ini kerupuk kelor ada, keripik kelor ada, kemudian minuman dari kelor, teh rempah kelor. Iya. Kemudian berkembang lagi ke tadi wedang uwu. Jadi sambil itu prosesnya sama, cuman beda-beda bahan aja. Jadi di sini inisiatif harus tinggi. Terus Pak, gimana caranya menutup ini ya tetap jalan. Iya. Dan Bu Ajeng, maaf, tidak profit oriented berarti ya? Enggak, Pak. Justru sekali. Bagaimana ini usaha tetap berjalan, masyarakat tetap terpenuhi, bekerja, nanti profit yang akan ngikut. Jadi pokoknya saya yang kemana-mana saya lah, Pak. Jadi ada pelatihan, nanti juga Senin mungkin di Pekalongan, di Hotel Orison mungkin ada kerjasama dengan Transmart, dengan ada 2 supermarket besar mungkin yang mau ada kerjasama. Pak. Bu Ajeng, ini kan produk sudah lumayan menurut saya, hemat saya lumayan besar, kemasan juga cukup sangat bagus lah ini ya kemasannya. Ada nggak kemudian pihak lembaga dari luar, utamanya lembaga pendidikan mungkin yang menjadikan tempat usaha UMKM ini dijadikan untuk praktek? Banyak, Pak. Oh, banyak. UPS sudah 3 kali. Mana itu? Pancasila Sakti Tegal. Oh, Tegal. Ya, sudah 3 kali. Iya. Kemudian IAIN dari Cirebon sudah 3 kali, 3 tahun berturut-turut. Kemudian kemarin Undip juga pernah ke sini. Kemudian yang baru itu dari UMY Yogyakarta. UMY Muhammadiyah. Ya. Oh, dari Jogja. Itu praktek di situ ya. Praktek dan kemudian
kemarin juga IAIN Semarang juga ada. Kalau kemarin memang targetnya peningkatan lewat online, Pak. Jadi mereka membantu pemasaran ini. Dari yang praktek itu kebanyakan mereka mencari informasi tentang apa? Ya tentang produk. Tentang produknya UMKM, berarti ya? iya. Produk UMKM-nya ya? Betul. Dari anak-anak mahasiswa itu Iya, ya? Bagaimana sih UMKM ini memproduksi hal-hal yang memang mungkin kalau saya perhatikan karena memang UMKM ya tentang masyarakat memberdayakan Iya. segala-galanya ya. Bu Ajeng, ini kan hubungannya dengan produk, ada nggak kemudian limbah mengganggu masyarakat? Nggak ada sih Pak, kita sudah Nggak. bagus ya. Sudah benar-benar amdalnya ya, Iya. amdalnya sudah diuji lah ya, dan itu tidak mengganggu ya. Terakhir Bu Ajeng, menurut Bu Ajeng nih, pengertian sukses itu apa sih? Sukses itu kalau kita sudah membuat orang lain sukses. Mungkin itu Pak. Menurut saya loh Pak. Betul, ya. Kan saya tanya, bisa jadi tiap orang bisa berbeda punya Betul, makna ya. iya, Ya. Pak. Istimewa sekali. Iya. Kedua. Kan kayak guru Pak. Guru membuat muridnya pintar. Iya. Guru belum sukses kalau belum bikin anaknya jadi anak buahnya jadi pintar kan kayak gitu. Iya betul. Kalau ditanya nih, siapa sih sosok di balik apa ya? Wah, ubetnya orang Jawa bilang ubet, geliatnya Mbak Ajeng ini sampai bisa apa ya masuk dalam UMKM, memberdayakan masyarakat. Siapa sih sosok yang dianggap sebagai panutan, sosok yang menjadi motivator, yang menjadi penyemangat? Siapa? Ya suami dan keluarga Pak. Suami dan keluarga. Iya. Iya. Bahkan sekarang anak saya yang bungsu tadi Pak, dia kuliah di teknik kimia. Sekarang malah bisnisnya bikin buket bunga, kan tidak sesuai jurusan Pak. Itu mungkin ngikut ke situ. Jadi ini beberapa pertemuan ini tak ikutkan. Jadi kalau ada pelatihan biar ngerti. Iya betul. Di luar itu gimana gitu. Iya. Karena di luar jauh lebih semarak situasi kondisinya ya. Tidak seperti yang kalau kita di dalam rumah hanya itu saja ya. Terakhir sekali Mbak Ajeng, pesan-pesan apa sih yang bisa disampaikan untuk sahabat channel Pak Denung, untuk sahabat-sahabat yang ada di sana yang mungkin juga kebingungan nih, saya usaha apa ya, apa nih yang saya lakukan, gimana Mbak Ajeng? Biasanya gini Pak, kalau belum apa ya, kalau sudah ada di pikiran kerjakan, itulah ya Pak. Kalau nggak dikerjakan, kapan kita akan mulai? Setiap ada ide, kerjakan. Itu aja, Pak. Jangan dipendam. Iya, betul. Udah, itu aja. Mungkin itu, Pak. Sahabat channel Pak Denung dimanapun berada, bahwa keuletan diri, ya, kemudian tadi bahwa sensitivitas, ya, jangan profit oriented, tapi bagaimana membuka sebuah wawasan yang baru, bentuk usaha yang baru. Manfaatkan sumber daya yang ada. Apakah sumber daya alam atau sumber daya manusianya. Manfaatkan semaksimal mungkin. Jadilah agent of change, agen perubahan bagi dirinya dan bagi sekitar. Terakhir sekali bahwa jika kemudian kita punya sesuatu, rencana, do it, lakukan. Ada actionnya, tidak sekedar sebuah rencana tanpa aba-aba, apalagi rencana yang tidak pernah dilakukan. Ya, rencana tinggal rencana barangkali. Iya, betul, Pak. Harus Memandik dilakukan. di tengah jalan. Akhirnya mandek di tengah jalan. Demikian sahabat dari channel Pak Denung, obrolan singkat ini, tapi insya Allah memotivasi, menginspirasi, ya. Obrolan singkat tapi penuh makna, insya Allah ya. Terima kasih Bu Ajeng, Mbak Ajeng ya. Mudah-mudahan sahabat di luar sana benar-benar bisa terbuka wawasannya dengan situasi kondisi. Di luar sana lebih hebat Pak. Mudah-mudahan. Tapi minimalnya
Mbak Ajeng ini menginspirasi banyak orang lah ya. Tapi tadi jangan lupa keluarga dan suami ini menjadi motivator yang nomor satu ya. Demikian sahabat channel Pak Denung, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.